Shalom teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ayo dong yang kabarnya baik, aku minta reaction love-nya, reaction jempol-jempolnya dong. Aku mau lihat gimana nih kabar anak Tuhan malam hari ini gitu. Oke, puji Tuhan kita dalam keadaan baik ya teman-teman. Kita kembali lagi di ibadah fellowship sharing kita di yang terakhir ya di minggu ini teman-teman, dengan tema, teman-teman ada yang tahu nggak sih tema kita pada malam hari ini apa? Ayo dong ngechat di kolom chat Zoom-nya atau mungkin on mic teman-teman, ayo dong. Ada yang tahu nggak tema kita malam hari ini apa? Iya, benar banget ya teman-teman. Tema kita pada malam hari ini adalah the power of gospel. Jadi kita bakal belajar gimana sih kuasanya gospel dalam kehidupan kita. Nah, sebelum itu aku mau kenalin nih pelayan Tuhan yang akan melayani di ibadah kita malam hari ini. Yang pertama, kenalin aku Putri sebagai MC yang akan memandu ibadah kita pada malam hari ini. Yang kedua, ada Kakak Wibi sebagai well kita. Shalom Kak Wibi. Shalom semuanya. Oke, yang kedua ada Matthew sebagai pendoa kita. Shalom Matthew. Shalom Kak. Oke. Yang terakhir ada pembicara kita yang cantik ya teman-teman. Shalom Kak Helni. Halo, shalom. Oke, sebelum itu aku minta buat teman-teman yang bisa on cam, ayo dong kita on cam. Kita perlihatkan dong wajah-wajah gantengnya, wajah cantiknya, wajah yang siap untuk masuk ke hadirat Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Aku serahin ke Kak Wibi. Oke, halo, shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Aku yakin pasti semua dalam keadaan sukacita dan semangat untuk ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini, kita mau bersatu hati di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Tuhan mengizinkan kami, memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami bisa berkumpul Tuhan melalui Zoom ini Tuhan Yesus untuk ibadah Tuhan, fellowship, sharing Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini Engkau menyertai ibadah ini Tuhan, memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, ataupun setiap kami yang mengikuti ibadah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati device yang kami gunakan, memberkati handphone, laptop Tuhan, memberkati jaringan yang kami pakai Tuhan, yang kami gunakan. Biarlah Tuhan tidak ada apapun yang menjadi penghambat kami untuk kami bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan hati yang mau dengar-dengaran Tuhan, buka telinga rohani kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan fokus kami hanya tertuju pada ini Tuhan Yesus, pada ibadah malam hari ini Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, yang ingin mengganggu fokus kami terhadap Engkau Tuhan, biarlah Tuhan kami bersatu hati menolak dan mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Engkau yang menghapuskan Tuhan, Engkau yang menyahkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, sekalipun kami terpisah jarak dan waktu Tuhan, tapi biarlah kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan menjangkau setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Kita mau angkat satu pujian. Aku percaya teman-teman semua di sini pasti mau jadi pekerja Kristus, meskipun kita nggak tahu nanti ke depannya gimana, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tapi sebelum itu aku mau ajak teman-teman semua nih buat on cam, karena pujiannya kita harus pakai gerakan gitu. Jadi biar semakin semangat semuanya, kita harus pakai gerakan. Oke, kita mau angkat satu pujian, Pekerja Kristus. Aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti.
Saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, menjadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Panggilku hanya anugerah semata. Ya, ku dipakai olehnya. Ya, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, sebelum kita naikkan pujian lagi, aku mau ajak teman-teman semua buat on cam dan kita pakai gerakan ya. Jadi nanti aku akan tunjukin gerakannya, terus kita semua harus ikutin dan kita nyanyi bareng-bareng. Oke, siap ya semuanya? Oke, kita angkat pujian pekerja Kristus. Aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, menjadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Panggilku menuntutkan. Hanya anugerah semata. Ya, ku dipakai olehnya. Ya, sungguh sangat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Panggilku menuntutkan. Hanya anugerah semata. Ya, ku dipakai olehnya. Ya, sungguh sangat istimewa. Pekerja Kristus yang mulia, sungguh sangat istimewa, sungguh sangat istimewa. Pekerja Kristus yang mulia, sungguh sangat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah naikkan pujian buat Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati setiap kami, hati yang mau dengar-dengaran Tuhan, hati yang mau fokus Tuhan Yesus, hati yang mau taat perintah Tuhan, mau taat firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati jaringan yang kami gunakan Tuhan Yesus, device Tuhan. Tuhan urapi Tuhan Yesus, biarlah Tuhan jangan ada gangguan apapun Tuhan Yesus yang menghambat ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu bahkan burung-burung di udara Tuhan pelihara tanpa mereka harus bekerja. Kami tahu bahwa bunga-bunga di ladang Tuhan pelihara, Tuhan hiasi Tuhan Yesus. Maka kami mau percaya Tuhan bahwa hidup kami Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah siapkan hal-hal yang luar biasa untuk hidup kami. Kami nggak perlu khawatir lagi Tuhan, kami nggak perlu takut apapun lagi Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tahu segalanya untuk kami. Tuhan cukupkan segalanya untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau angkat pujian Tuhan. Biarlah Tuhan pujian ini harum Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyertai setiap kami, memberkati hamba-Mu Kak Helni Tuhan, yang Kau
pilih Tuhan pada malam hari ini untuk membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pakai anakmu ini Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Jangan biarkan anakmu ini mengandalkan kekuatan sendiri Tuhan, tapi biarlah Tuhan Kau menyertai Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai Tuhan Yesus. Kami mau angkat satu pujian Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan tahu. Kita mau katakan perhatikan burung-burung di udara. Kita mau katakan perhatikan dimanapun di langit. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Kita mau katakan perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. Bekerja, apalagi kami Tuhan, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita mau katakan perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan pelihara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kami Tuhan, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita katakan saat kau
berkenan, saat bersyukur. Tuhan berkati, saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita akan sembah, kita naikkan sembah kita untuk Tuhan. Kami berdoa, Tuhan benar, Tuhan bekerja. Tuhan terima kasih, kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saat kami mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, kita mau katakan saat kau perlu Tuhan kau. Saat kau perlu Tuhan kau, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat bersyukur Tuhan berkati. Aku serahkan kepada hamba-Nya. Yes, Tuhan Yesus, benar Bapa di sorga, bahwa Engkau tahu segala sesuatu di dalam kehidupan kami, duduk, berdiri, berjalan, tidurnya kami, apapun yang kami rasakan, Engkau tahu Tuhan. Dan apapun itu yang kami minta Tuhan, Engkau dengar. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami meminta tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kuasa-Mu turun atas kami masing-masing pada malam hari ini. Jarak boleh memisahkan kami Tuhan, tetapi kami percaya, kami dipersatukan di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati pada malam hari ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau bukakan setiap pendengaran rohani anak-anak-Mu Tuhan, Engkau celikan setiap pendengaran mereka Bapa, biar apa yang mereka dengar Tuhan, bukan perkataan dari hamba-Mu Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Yesus, perkataan-Mu, pesan yang daripada Engkau Tuhan, itu yang mereka dengar pada malam hari ini. Engkau juga Tuhan yang tutup bungkus hamba-Mu Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya manusia biasa Tuhan, hamba-Mu tidak punya apa-apa Tuhan, hamba-Mu hanya punya hati Tuhan, dan inilah hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, sampaikan pesan-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, berkati mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu ini sampaikan pada malam hari
hari ini bukan atas dasar, haleluya Tuhan Yesus, pengertian hamba-Mu sendiri, tapi itu benar-benar pesan yang daripada Engkau ya Bapa. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, dan dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerimanya, haleluya, amin. Oke, suara kedengaran jelas teman-teman? Oke, puji Tuhan, terima kasih buat Wibi. Wah, calon-calon worship leader luar biasa yang akan dipakai Tuhan, ada amin. Oke, kita semua di sinilah anak-anak yang sedang diperlengkapi sama Tuhan ya. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Oke, puji Tuhan. Ada berapa nih? Ada 13.000 ya, kurang lebih 13.000 laskar Kristus pada malam hari ini. Jangan lihat kepala-kepala manusianya, tapi lihat para malaikat yang mendampinginya. Haleluya. Oke, aku mau kasih kesempatan buat teman-teman yang mau minum, silakan minum dulu. Mau ambil buku catatannya, persiapkan hatinya. Oke, biar nanti pas saat sharing firman Tuhan, tidak ada yang gerasa gerusu ke sana ke sini. Kita siapkan hati ya teman-teman ya. Jangan lihat saya, tapi lihat firman yang akan kita dengarkan malam hari ini. Oke, sudah semuanya. Yang sudah boleh kasih reaction-nya. Yang sudah berarti dia on cam, yang belum berarti dia off cam. Oke, amin. Oke, ini kayaknya cuma 3 orang doang kah kami yang sudah ready teman-teman? Oh, puji Tuhan. Ada tambahannya, Wibi. Oh, puji Tuhan semua. Matthew, Putri. Oke. Ini malam keberapa? Malam terakhir ya. Dan malam ke-6. Iya ya. Ke-6 dalam 1 minggu ini. Tema ini yang ke-6 kan? Dalam 1 bulan. Bukan 1 minggu. 1 bulan ini yang FWS yang ke-6 kan. Tolong ingatkan saya kalau saya lupa, maklum faktor U. Gimana? Oh, masih belum terakhir ya? Oh, masih ada 2 kali lagi. Oke, terima kasih. Oke, berarti ini malam ke-6 ya, kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oke, sudah mendekati akhir bulan, saudara-saudara. Persiapkan hatimu bukan menyambut awal bulan, tapi persiapkan hatimu sekarang menyambut firman Tuhan. Oke, langsung aja. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang penginjilan, belajar tentang tanah penginjilan, belajar tentang hati dalam penginjilan, belajar tentang spirit dalam penginjilan, spirit Injil ya teman-teman, spirit of gospel. Dan sekarang kita belajar semalam 2 hari yang lalu, maaf, 2 hari yang sorry kalau ada suara-suara lain. Kita belajar tentang Injil kebenaran, keselamatan, dan kerajaan sorga. Adakah yang menempel teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan? Dari kelima materi yang sudah kita dengar, yang sudah di-sharingkan, adakah yang menempel tentang Injil itu? Oke, puji Tuhan. Ada ya, saya anggap ada aja karena pada ngangguk-ngangguk. Oke, walaupun sebenarnya saya tidak tahu pada paham atau tidak ya, yang penting ngangguk-ngangguk aja dulu ya. Oke, mungkin sekedar kita ingatkan kembali. Oke, thank you. Oke, malam hari ini kita belajar tentang the power of gospel atau kekuatan dalam penginjilan. Oke, kita ngerimain kembali ya. Kita sudah belajar kemarin bahwa Injil adalah Tuhan Yesus itu sendiri, dan Tuhan Yesus itu adalah bukti dari karya keselamatan. Oke, sorry. Oh ya, sorry. Injil adalah Yesus itu sendiri, dan Yesus adalah karya keselamatan yang sudah kita terima. Udah pada terima Tuhan Yesus kan? Amin. Oke, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar pada malam hari ini tentang tunggu sebentar. Oke, kita belajar. Sorry kalau mau chat aku di yang satu ya, jangan di sini. Saya pakai HP soalnya. Oke, kita belajar tentang the power of gospel malam hari ini. Apa sih itu kekuatan
di dalam Injil ya teman-teman. Boleh? Mengapa itu ada kekuatan di dalam Injil? Boleh tim Mulmed? Oke, kita belajar dari malam hari ini langsung aja ya, biar nggak lama-lama. Kita belajar dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ada yang bersedia membantu saya untuk membacakannya? Oke. Ada? Roma 1 ayat 16 sampai 17 ada. Itu sudah langsung ada tuh. Kalau Roma, aku boleh? Oh, boleh silakan. Oke. Roma 1 ayat 16 sampai 17 di bawah judul perikop Injil itu kekuatan Allah. Ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Oke, terima kasih Kakak Lucy. Tuhan berkati. Oke, langsung aja. Sepertinya tim multimedianya kita tidak sabar ini. Oke, kenapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah? Boleh langsung silahkan. Oke, terima kasih. Mengapa Injil dikatakan kekuatan Allah? Coba dulu ada yang tahu mengapa Injil dikatakan kekuatan Allah? Kita jangan sayu-sayu banget ya, jangan pada hening-hening banget. Kita anggap seperti sharing biasa, tapi kuasanya yang tidak berkurang ya teman-teman ya. Mengapa Injil itu dikatakan kekuatan Allah? Coba dong, ada yang bisa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita sama-sama belajar malam hari ini, dan saya juga sedang belajar teman-teman. Jadi kita yuk sama-sama belajar. Mengapa Injil dikatakan kekuatan Allah? Yeps, karena di dalam Injil itu kenapa dikatakan sebagai kekuatan Allah? Karena itu, gimana Kakak Uci? Ayo. Ada yang mau jawab? Kalau dari Kakak Uci lagi kan? Kakak Lucy. Karena menyelamatkan dari dosa-dosa yang lain. Kita langsung aja ya. Kenapa dikatakan iya? Karena di dalam Injil ada kehidupan. Kita kan sudah belajar siapa itu Injil. Injil adalah Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus itu adalah bukti karya keselamatan. Makanya tadi di awal aku tanya, apakah kita semua sudah terima Tuhan Yesus? Kalau belum, ayo yuk ikut pemuritan di RGM. Iya. Mengapa Injil dikatakan kekuatan Allah? Karena di dalam Injil ada kehidupan. Kita belajar dari satu tokoh malam hari ini. Kita belajar dari tokoh yang tidak asing lagi bagi teman-teman, mungkin sudah sering sekali kita mendengar ini, bahkan mungkin ada yang sudah memperdalam tokoh ini, memperdalam pengajaran beliau, sosok seorang penginjil yang sangat-sangat diberkati sama Tuhan, yaitu kita belajar dari tokoh seorang Paulus. Kalau teman-teman bisa buka di Kisah Para Rasul 9, nggak aku baca semuanya ya, tapi kita ambil garis besarnya saja malam hari ini. Karena kalau kita baca semua sepertinya
Selesai kita baca semuanya pada tidur. Oke, kita ambil dari perikop tentang Saulus yang bertobat. Teman-teman tidak asing lagi bagaimana Paulus yang sebelumnya disebut sebagai Saulus, bagaimana dia gencarnya membinasakan para bagaimana dia gencarnya membinasakan para pengikut-pengikut Kristus, bahkan dia sangat-sangat luar biasa pokoknya ya dalam api semangatnya berkobar-kobar untuk memusnahkan setiap pengikut Kristus. Namun di tengah jalan, di saat dia sedang di perjalanan mau menjalankan misinya, tiba-tiba Tuhan Saulus pada saat itu yang masih belum disebut Paulus, Saulus pada saat itu mengalami perjumpaan dengan Kristus ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa baca di ayat 4 ya di kitab Kisah Para Rasul pasal 9 di ayat 4 dikatakan ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke. Mungkin kalau teman-teman berpikir bahwa kenapa ya cepat sekali gitu ya? Kenapa cepat sekali Paulus itu dengar suara Tuhan, langsung connect, terus gak lama setelah itu langsung jadi pengikut Tuhan, langsung jadi penginjil yang sangat luar biasa ya, yang bahkan sampai sekarang terus dikomandangkan sama orang tentang ajaran beliau ya. Iya. Saulus, sorry, bentar teman-teman. Oke, maaf ya. Oke. Paulus yang sedang dalam perjalanan bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan pada ending hidupnya dia mati dalam keadaan mengikut Kristus ya teman-teman. Ada nggak sih di sini yang mau setia sampai akhir seperti Paulus? Atau cuma setengah-setengah doang? Cuma Kak Sam sama Kak Lucy doang gini? Atau yang lain? Oke, Wibi. Wibi udah gini-gini, lihat saya, tolong. Oke. Hendaklah kita setia sampai akhir ya teman-teman. Oke, bagaimana apa yang harus kita pelajari dari kitab dari seorang Saulus yang berubah menjadi Paulus? Hatinya dalam Tuhan ya teman-teman. Sampai ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Paulus mengalami momen di mana dia harus kehilangan penglihatannya. Oke, Saulus sampai kehilangan penglihatannya selama 3 hari 3 malam, dan selama 3 hari 3 malam itu Saulus pada saat itu tidak melihat apa-apa dan tidak merasakan apa-apa gitu. Saya dalam mempersiapkan sharing ini, aku ngerasa Paulus pada saat itu adalah momen di mana dia merenungkan kehidupannya sama Tuhan ya teman-teman. Kalau di mana momen dia ternyata hidup aku jauh dari Tuhan, bisa saja kita katakan dengan kata sederhana yang bisa kita mengerti ya teman-teman. Sampai pada akhirnya di ayat yang ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur di matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis gitu ya. Cepat banget ya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus mengalami perenungan, setelah itu ditumpang tangan dan dibaptis. Oke, mungkin menurut kita itu gampang ya, kayaknya dalam hitungan hari gitu ya. Sedangkan aku yang sudah dalam 3 tahun bergumul sama Tuhan sampai sekarang masih berputar-putar terus di situ. Oke,
mungkin merasa kayak aku yang sudah 5 tahun atau dari kecil ikut Tuhan sampai sekarang masih belum mengerti arah hidup aku kemana, panggilan hidup aku kemana. Yuk kita sama-sama belajar pada malam hari ini ya, bagaimana itu kekuatan Injil bisa mengubah kehidupan kita. Nggak hanya seorang Paulus. Kalau Paulus bisa diubah hidupnya, kalau Paulus dari seorang pembunuh menjadi penyelamat, itu bukan karena kekuatannya sendiri, itu melainkan karena Tuhan. Dan kita percaya kekuatan yang sama, Tuhan yang sama akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yuk kita fokus malam hari ini untuk mendengarkan bagaimana itu kekuatan Injil itu bekerja di dalam kehidupan kita. Oke, langsung saja teman-teman. Di poin yang pertama, di poin yang pertama bisa Mulmet bantu saya. Sorry. Kelihatankah teman-teman? Halo. Mulmetnya ada di tempatkah? Ya, silakan dilanjut. Oke, aku next slide. Oke, poin yang pertama kita belajar tentang Injil mengubah segala sesuatu. Bagaimana Injil itu bisa mengubah segala sesuatu? Yep. Injil bisa mengubah kutuk jadi berkat. Injil bisa mengubah hal yang tidak mungkin untuk kita ubah. Kita langsung saja, teman-teman, balik lagi ke kehidupan seorang Paulus, yang seharusnya Paulus itu menerima hukuman dari Tuhan, yang seharusnya Paulus itu mengalami hukuman dari Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan, karena Tuhan mau memilih Paulus, karena Tuhan mau memakai Paulus, sehingga yang tadinya harusnya jatuh ke dalam dosa, justru Paulus menjadi bapa penginjil ya teman-teman. Justru Paulus menjadi penyelamat bagi setiap anak-anak Tuhan, bahkan untuk kita sampai sekarang ya teman-teman. Kita bisa belajar, mungkin teman-teman setelah selesai sharing ini bisa mengulik-ngulik buat teman-teman yang belum tahu lebih dalam tokoh Paulus itu seperti apa. Teman-teman bisa mengulik bagaimana perjalanannya, dimulai dari dia yang tidak kenal Tuhan, dimulai dari dia yang sangat-sangat berkobar-kobar dalam memusnahkan setiap pengikut Tuhan, sampai akhirnya dia cinta mati-matian sama Tuhan. Bahkan ketika dia berada di dalam penjara pun, kalau teman-teman bisa melihat dari kitab-kitabnya Paulus, bahkan ketika dia berada di dalam penjara sekalipun, dia memiliki hati untuk orang-orang yang mau, untuk untuk orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau ada beberapa kitab Paulus yang dia tulis di dalam penjara, kalau teman-teman lihat, dan yuk pada malam hari ini kita belajar gitu, kalau seorang Paulus memiliki api, semangat yang begitu luar biasa di dalam penginjilan kepada Tuhan, apalagi kita yang masih muda-muda ini, kita yang masih kecil-kecil ini, masih panjang perjalanan kita ke depan, masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Yuk jangan sia-siakan kesempatan itu, kita pakai kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Kalau seorang Paulus mampu Tuhan ubahkan, percayalah, hal yang sekeras apapun di dalam kehidupan kamu, Tuhan mampu ubahkan gitu ya teman-teman. Jadi buat kamu yang masih belum mengerti tentang kok kayak dari tadi ngomongnya kayak Paulus mulu, siapa sih si Paulus? Boleh ya teman-teman mulai baca dari Kisah Para Rasul 9. Harusnya di Kisah Para Rasul 8 dia sudah mulai ada di situ. Sampai nanti di selesai ya, sampai ending kehidupannya dia ada di situ. Oke, itu Injil ya. Injil bisa mengubahkan yang harusnya menerima hukuman. Oke. Ini kenapa jadi, tunggu sebentar, kenapa saya kecepatan bro? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Saya bentar. Oke.
inilah kekuatan Injil yang pertama ya, mampu mengubahkan hal yang tidak mungkin untuk kita ubahkan. Itu poin yang pertama ya. Jadi ingat, Injil itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Sedahsyat itu kekuatannya. Yang harusnya kita masuk ke dalam lembah kutuk, yang harusnya kita masuk ke dalam penghukuman, tetapi karena Injil itu telah turun ke dunia, karena Injil itulah kita diselamatkan dan kita bisa memperoleh keselamatan tersebut. Oke, poin yang kedua. Yeps. Oke, kekuatan Injil, kasih Allah untuk semua orang yang mau dan terpilih. Injil adalah bukti kasih Allah bagi mereka yang mau dan terpilih. Ada berapa sih kita di sini yang mau untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan? Aku mau lihat dong teman-teman, ada berapa teman-teman di sini yang mau? Oke, satu orang doang kah? Oke, kita semua mau ya. Kita semua mau untuk, oke boleh reset. Oke, terima kasih. Kita semua mau dan melakukan apa yang mau dan ingin dipilih. Tapi di sini kita belajar tentang kasih Allah untuk semua orang yang mau dan terpilih. Kita belajar dari seorang kepala penjara. Oke. Kisah Para Rasul 16. Teman-teman boleh buka. Oke, sepertinya ada kesalahan di PPT-nya. Oke, teman-teman udah dapat Kisah Para Rasul 16. Oke, kita belajar dari kisah seorang kepala penjara yang dimana pada malam hari ketika Paulus dan Silas dipenjarakan, dan ketika malam hari itu juga terjadi gempa yang dahsyat, semua tahanan-tahanan termasuk Paulus dan Silas itu keluar, dan apa yang terjadi kepada kepala penjara itu, dia berlari dan mau membunuh diri. Tapi di situ Tuhan Yesus justru bekerja lewat Paulus dan Silas. Apa yang dikatakan di situ di ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dan setelah itu ia mengantar mereka sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan di sini poinnya jawaban Paulus adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke. Lalu di saat itu juga kepala penjara itu, teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah atau belajar tentang ini, di saat itu juga kepala penjara itu dan seisi keluarganya menerima Tuhan Yesus. Jadi kasih Allah lewat Injil, dia mampu untuk menyelamatkan. Selain mengubahkan kehidupan seseorang, dia mampu menyelamatkan dan tidak tanggung-tanggung ketika Tuhan sudah menyelamatkan gitu ya teman-teman. Yang harusnya kepala penjara ini berakhir dengan bunuh diri, tetapi karena Injil yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, pada saat itu juga satu keluarga diselamatkan. Dan kita baca di Oke. Tunggu sebentar. Sorry ya teman-teman kalau ada suara anak kecil. Tunggu. Gambar saya di kalian jelas kah? Oke, soalnya di sini gelap. Sorry.
Oke, kalau kita belajar banyak hal tentang Injil, Injil itu satu-satu yang jalan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sorry sekali lagi kalau ada yang mau chat aku, jangan chat di akun yang aku lagi bicara ini. Aku punya akun satu lagi namanya ini, soalnya aku pakai HP, sorry. Iya. Oke, thank you. Oke, dan kita adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Kita dipilih sehingga kita pada malam hari ini ada di tempat ini. Bukan satu kebetulan ketika kita ada di dalam room Zoom ini. Mungkin teman-teman banyak berpikir bahwa ya karena aku lagi iseng-iseng aja gitu, lagi bete di rumah, nggak ngapa-ngapain pada malam hari, ya udahlah ikut-ikutan. Tapi percayalah teman-teman bahwa pada malam hari ini ada pesan Tuhan buat kamu, ada yang mau Tuhan sampaikan buat kamu, dan sekali lagi aku mau ingatkan, jangan lihat aku, tapi lihat firman yang mau disampaikan kepada kamu pada malam hari ini. Jadi di sini dikatakan bahwa di poin kedua ini ditekankan bahwa Injil, kekuatan Injil itu adalah kasih Allah, salah satu bukti kasih Allah yang bisa mengubahkan kita, dan kita orang-orang yang terpilih gitu ya. Bukti kasih Allah bagi setiap mereka. Mereka itu siapa? Itu kita. Bagi setiap kita yang mau. Dan seperti yang aku tanya tadi, apakah kita semua mau menerima kasih tersebut atau justru kita menyanyiakan kasih tersebut? Itu tergantung kepada masing-masing pribadinya kita. Mau kita mengambil kasih tersebut, mau kita menerima kasih tersebut, atau menyia-nyiakannya. Dan satu doa saya, biarlah kita menjadi seperti kepala penjara ini yang mau memberikan dirinya, mau merendahkan dirinya untuk menerima Tuhan Yesus. Oke, poin yang ketiga. Tuhan Yesus itu bukti dari kekuatan Injil, yaitu Tuhan Yesus datang mengubah kehidupan setiap kita. Saya ambil satu contoh dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Di situ bercerita tentang sorry ya teman-teman, mungkin setelah ini teman-teman bisa catat, terus setiap firman Tuhan ini nanti teman-teman bisa baca sendiri setelah selesai sharing, karena kalau kita baca satu persatu itu akan makan waktu ya teman-teman ya. Oke, dan biar saya persingkat saja, di Matius pasal 9 itu ada seorang Matius yang salah satunya pekerjaannya adalah pemungut cukai, dan pada saat itu di bangsa Israel pemungut cukai itu kerjaan yang tanda kutip ya, yang sangat dikucilkan sama orang-orang di sana gitu ya. Dan pada saat Tuhan Yesus lewat dan dia berkata, ikutlah aku kepada Matius, dan Matius pun menjadi pengikut Tuhan. Dan pada saat itu ketika Matius ikut Tuhan, saat itu jugalah Matius menjadi salah satu pengikut Tuhan yang diselamatkan. Balik lagi, ketika Tuhan berkata ikutlah aku kepada masing-masing kita, entah lewat apapun Tuhan berbicara ikutlah aku, apakah kita mau mengikut Tuhan atau justru kita berdiam diri? Pilihannya ada di tangan kita. Kita mau berdiam diri, kita mau bergerak, atau justru kita melakukan apa yang atau justru kita ya sudah sesuka hatinya kita gitu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa seorang Matius, ketika Tuhan berkata ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut Tuhan Yesus. Dan pada saat itu ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Matius, ketika Tuhan Yesus bertamu ke rumah Matius, maka semua orang yang melihat itu berkata, ih, padahal dia seorang guru, padahal dia seorang pengajar, kenapa dia turut makan di rumah seorang pendosa? Dan apa kata Tuhan ini lagi-lagi yang harus kita garis bawahi. Tuhan berkata bahwa di ayat yang ke-12 Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Buat kamu, buat kita teman-teman, ketika kita menyadari bahwa hidup kita berdosa, hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Jangan sembunyi dari Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Apakah ketika kamu sehat, kamu akan datang ke dokter?
Justru enggak. Ketika kamu punya keluhan, baru kamu datang ke dokter. Dan apakah ketika kamu merasa kamu itu orang benar, sudah 100%, nggak ada noda, nggak ada dosa, nggak ada celah, apakah kamu butuh Kristus? Justru karena kita berdosa, makanya Tuhan Yesus datang. Karena kita tidak layak, makanya Tuhan Yesus datang. Sama seperti Matius ini. Ketika Tuhan berkata, ikutlah aku, dengan penuh kerendahan hati ikut Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, bukan orang-orang yang tidak menyadari dosanya. Jadi saat ini, siapapun kita yang saat ini sedang merasakan Tuhan, aku lagi jauh dari Tuhan, aku lagi begini sama Tuhan, tidak layak, persekutuan doaku seperti ini, bla bla dan segala macam, datang berlutut sama Tuhan. Karena Tuhan mencari engkau. Tuhan mau menyelamatkan engkau. Ingat tadi di poin kedua, bahwa ke Tuhan itu, kasih Tuhan itu untuk semua orang yang mau loh, bukan yang nggak mau. Kalau kamu nggak mau, ya siap terima nasib gitu ya. Tapi yang mau, berikan hati kamu untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang akan mengubahkan seluruh kehidupan, seisi hidupnya kamu. Ini nggak hanya berbicara tentang Matius, oh iya pada zaman itu Matius yang membutuhkan Tuhan. Oh iya pada zaman itu Matius yang diselamatkan sama Tuhan. Tidak. Firman itu berbicara sampai saat ini kepada aku dan kamu. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Tuhan datang untuk mengubahkan kehidupan kita, bukan mengubahkan kehidupan tetangga kita. Jangan dulu fokus ke tetanggamu, fokus dulu ke diri kamu. Nanti ketika kamu sudah diisi, kamu sudah diselamatkan, baru salurkan keselamatan itu untuk orang-orang di sekitar kamu. Nanti selanjutnya kita akan belajar ya. Dan poin yang keempat yaitu membawa jiwa kepada Allah. Oke. Poin yang keempat yaitu membawa jiwa kepada Allah. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan sudah naik ke sorga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah itu naik ke sorga, dan ketika murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, dan apa yang mereka lakukan setelah itu adalah praktek, mereka menjaring jiwa-jiwa ya, kalau kita pakai bahasa sederhananya saja ya, mereka mencari jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau teman-teman baca dari Kisah Para Rasul, balik lagi ke belakang ya, dari Pentakosta, khotbahnya Petrus, dan bagaimana cara kehidupan rasul-rasul pada zaman itu, bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan pada zaman itu, mereka menyebarluaskan firman. Bahkan ketika mereka harus masuk ke dalam penjara sekalipun, itu tidak menghalangi mereka untuk memberitakan firman. Justru ketika mereka semakin dilarang, mereka semakin diancam, justru api semangat mereka semakin berkobar. Pertanyaannya, ketika kita mengikut Tuhan, ada satu sandungan, ada satu hal yang tidak mengenakan terjadi. Bagaimana responnya kita? Apakah kita terus menyebarkan Injil tersebut, terus bersaksi atas nama Tuhan Yesus, atau justru kita kendor? Bagaimana ketika kita mengalami satu goncangan dalam dunia pelayanan kita, buat teman-teman yang sudah melayani? Apakah kita semakin semangat dalam pelayanan atau justru mundur? Apa kita semakin menjadi saksi Kristus atau justru berdiam diri? Kita belajar dari kalau teman-teman buka Kisah Para Rasul dan melihat bagaimana, terima kasih. Kisah Para Rasul ayat 2 sampai 41, ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketika seorang Petrus khotbah kepada mereka, menceritakan, memberitakan Injil kepada mereka, dan semua orang yang mendengar memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada hari itu juga 3.000 jiwa. Pernah nggak kebayang teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan Injil, teman-teman terima Tuhan Yesus, pernah nggak kepikiran sampai akhir kehidupanmu nanti kamu akan mengupayakan targetnya,
Minimalnya aku harus bisa menyelamatkan orang sebanyak ini. Atau justru ya udah, ketika aku sudah menerima Tuhan Yesus, ya udah aku berdiam diri saja. Target bukan kasih target yang membatasi ya, tapi minimal berapa orang yang kamu selamatkan di dalam kehidupan kamu sebelum kamu kembali kepada Tuhan. Dalam merenungkan firman ini, satu tamparan juga buat saya, ketika ada berapa orang yang sudah saya ajak untuk ikut Tuhan yang benar-benar nggak kenal siapa Tuhan. Ada berapa jiwa-jiwa yang sudah saya bawa sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Jangan kita berkata bahwa Injil Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, lahir baru, bertobat, bla bla dan segala macam. Tapi buah kita nggak ada. Kita belajar pada malam hari ini untuk menghasilkan buah. Berikan buah untuk Tuhan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Karena Tuhan, setelah dia naik ke sorga, tunggu sebentar, oke. Ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan ada pesan gitu. Tuhan itu tidak pergi lalu ya udah terserah gitu. Tapi Tuhan ada pesan bahwa pada saat Tuhan mau mendekati kenaikan ke sorga, di situ dikatakan di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, nih, di garis bawahnya lagi, karena itu pergilah, bukan pulanglah, kata Tuhan. Enggak, Tuhan enggak menyuruh kamu pulang. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, nih ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak asing mungkin firman ini, tidak asing pesan ini. Tuhan berkata, pergi. Tuhan nggak berkata pulang loh, tapi Tuhan berkata pergi. Tuhan nggak bilang, Lucy, kamu pulang ya. Jangan ini pulang, bukan pergi itu. Banyak kan orang ketika berkat ikut Tuhan, ketika sudah terima Tuhan Yesus, menganggap bahwa enak memang hidup di dalam Tuhan, kita mendapat keselamatan gitu. Tapi ingat, ketika kamu sudah menerima Tuhan Yesus, kamu ambil satu keputusan ikut Tuhan, itu artinya kamu berada di dalam naungan Tuhan yang dimana itu hidup kamu bukan suka-sukanya kamu. Ya kecuali ketika kamu berada di luar Tuhan, kamu masih melakukan dosa dan kamu akan bertanggung jawab sendiri dengan dosanya kamu, ya kamu mau jatuh kayak mau keguling-guling, itu terserah karena itu masih kamu yang mengambil alih hidupnya kamu. Tapi ketika kamu sudah masuk ke dalam, terima Tuhan Yesus, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kamu, terima Injilnya Tuhan, itu bukan suka-sukanya kamu. Ingat, Tuhan sudah kasih pesan, mandat kepada kita. Dan Tuhan itu berkata, dia menyuruh kita bukan cuma-cuma gitu ya, pergi aja, Wibi kamu pergi ya, tanpa harus aku perlengkapi, tanpa harus aku persiapkan, tanpa aku kasih ini dan itu. Tuhan berkata, kepadamu telah aku berikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap sharingnya kita tentang kasih Kristus itu ada kuasa. Jangan menganggap itu hanya sekedar cuap-cuap doang gitu ya. Makanya tadi aku bilang, ketika saya bilang tadi di awal jangan melihat saya, karena saya banyak kekurangannya, karena ketika teman-teman melihat saya menyampaikan firman ini ya, teman-teman akan beranggapan ya Helni siapa, dia belum sekolah teologi, dia ngapain gitu kan. Tapi lihat isi pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Tuhan berkata pergi dan aku sudah memberikan kuasa. Dan di endingnya Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan itu bukan Tuhan yang melepas begitu saja. Tapi Tuhan sertai. Tidak enak memang. Iya, buat daging kita memang tidak enak. Tuhan, kenapa sih si A itu ketika aku menyampaikan firman Tuhan, tapi kenapa dia justru maki-maki saya? Kenapa sih si B ketika aku sharing firman Tuhan, kenapa justru dia mengolok-olok saya? Itulah salib yang harus kita tanggung.
Itu harga yang harus kita bayar, bagaimana kita harus sabar ketika respon dari orang-orang sekitar kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan Tuhan memanggil kita bukan untuk menyenangkan dunia. Ingat, firman Tuhan berkata, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dikenal oleh dunia. Jadi kalau mereka mengolok-olok kamu, mereka tidak menerima sharing kamu, mereka tidak menerima apa yang mau kamu beritakan, berarti mereka bukan milik Kristus. Doakan mereka. Tugas siapa sebenarnya penginjilan ini? Apakah itu cuma tok selesai di rasul-rasul doang? Apakah itu tok cuma selesai di Rasul Paulus doang? Setelah itu tutup buku, habis itu hidup kita suka-suka? Enggak. Kita sekarang ini prajurit-prajuritnya Tuhan. Jangan berdiam diri. Sekarang kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Ya kita nggak tahu. Tuhan Yesus itu bisa datang tiba-tiba. Dan biarlah kita ditemukan Tuhan sudah siap sedia ketika dia datang kedua kalinya. Ketika Tuhan bertanya, Putri, sudah berapa orang yang kamu bawa kepada saya? Kita bisa mempertanggungjawabkannya. Lucy, berapa jiwa yang kamu bawa dan perkenalkan kepada berapa jiwa yang kamu bawa dan kamu memperkenalkan saya Kristus kepada mereka? Lucy bisa jawab. Dan teman-teman yang lain sama, saya juga bisa jawab dan bisa mempertanggungjawabkannya. Ibaratnya seperti itu, karena pada ending kehidupan kita akan menghadap penghakiman, bukan? Oke, kenapa jadi pada di akhir zaman nih, Kak Elmi? Kok jadi ke akhir zaman? Tapi memang seperti itu, teman-teman. Ketika kita sudah diselamatkan, tugasnya kita juga untuk menyelamatkan banyak anak-anak muda di luar sana yang tidak mengerti firman Tuhan, yang tidak tahu firman Tuhan. Itu beban buat kita. Mungkin ya, ketika ada hamba Tuhan yang nangis-nangis, kali kita ada beberapa orang yang beranggapan bahwa dia lebay banget sih, cuma ngedoain orang doang, kok dia sampai senangis-nangis begitu. Hei teman-teman, itu bukan hanya tugasnya dia sebenarnya, itu juga tugasnya kita. Kita jangan hanya sibuk mendoakan Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, jangan berkati Lucy. Enggak ya. Kita jangan fokus ke dirinya kita. Sudah diselamatkan loh kita, saatnya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di luar sana. Itu loh kekuatan dari Injil. Ketika kita mau keluar dari zona nyamannya kita. Aku mau bagiin satu hal ke teman-teman. Ini, oke. Di akhir nanti aku mau bagiin sesuatu sama teman-teman. Kita balik lagi ke firman Tuhan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Mungkin di sharing yang materi keberapa ya? Tapi pernah admin pengurus RJM ini pernah ditantang sama leadernya. List nama-nama siapa yang mau kamu doakan, yang mau kamu rindu untuk mereka itu mengenal Kristus. Ada yang sudah ngelis itu, teman-teman? Yang sudah ngelis, tolong angkat tangannya. Ada yang sudah mulai mendoakannya? Sudah mulai mendoakannya? Bagaimana? Sudah ada hasil? Atau justru kendor karena nggak melihat hasil? Bisa diturunkan tangannya ya. Atau sudah kendor karena sampai sekarang belum melihat hasil? Kiranya kasih Kristus terus menyemangati ya teman-teman. Nggak apa-apa, nggak ada hasil. Ingat, kalau dunia natural tidak mempan, serang di dunia supranatural. Lewat apa? Lewat doa. Kayak tinggi banget ya bahasanya. Pakai doa, serang dengan doa. Bawa lewat doa. Gak usah dulu jauh-jauh gitu. Kamu mampir ngopi bareng dia, doakan terus, doakan terus, doakan terus, doakan terus, akan ada cara Tuhan gitu. Dan aku mau ingatkan lagi malam hari ini. Kalau kemarin leader kita sudah menantang teman-teman, yuk buat yang masih belum tertantang, ayo list mulai malam hari ini.
nama-nama orang yang kamu rindu mereka itu mengenal Kristus. Dan mungkin beberapa hari, beberapa bulan ke depannya teman-teman boleh sharing. Aku mendoakan si ini dan sekarang begini. Hasilnya seperti ini. Jangan kecil hati ketika 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun nggak ada hasilnya, tetap doakan. Jangan menyerah. Ingat, tadi di pujian kita ada dikatakan bahwa ketika kamu berdoa, ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengar. Oke. Yuk, kita lanjut ya. Buat teman-teman yang sudah dapat nama-namanya, silahkan di list. Kita sekarang masuk ke penerapannya. Boleh slide selanjutnya. Oke, bagaimana merasakan secara pribadi puasa Injil itu? Oh, mungkin teman-teman berkata Injil, bagaimana sih Injil itu? Kita masuk ke dalam penerapan, bagaimana merasakan itu? Bagaimana merasakan Injil itu? Ada 4M. Ada yang pernah belajar 4M? Gak ada yang pernah belajar 4M. Mungkin nanti pas aku ngomong pertama kali, oh iya kayaknya aku pernah belajar. Ada yang pernah belajar 4M? Oke, Samuel. Ini Samuel siapa nih? Samuel Matthew atau Samuel Kak Samuel nih? Oke, Kak. Oke, bisa diturunin tangannya Kakak. Oke, puji Tuhan. Kak Sam sudah belajar 4M. Yuk ke poin 4M itu apa? Yang pertama adalah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Roma 10 ayat 17, kita cepat-cepat aja ya. Biar saya saja yang baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Apa yang mau kamu beritakan, apa yang mau kamu saksikan kalau kamu tidak mendengarkan, kalau kamu tidak membaca ini? Siapa di rumahnya mungkin yang Alkitabnya sudah berdebu? Anak-anak RJM Alkitabnya nggak berdebu ya, puji Tuhan ya. Bahkan banyak coretan ya, puji Tuhan. Nah tuh, contoh jangan juga sampai seperti leadernya, sampai nggak ada kulit-kulitnya, kasihan Alkitabnya sampai ini. Tapi itu salah satu bukti Alkitabnya sering dibuka. Jangan bangga ketika Alkitabmu tertutup rapi, Alkitabmu tidak ada noda-nodanya. Jangan bangga, itu artinya Alkitabmu tidak terbuka-buka. Hei, serapi apapun kalau kamu sering buka Alkitab, nih Alkitab saya saja sudah mulai minta yang baru gitu ya. Jangan bangga ketika Alkitabmu kinclong tapi isinya tidak kamu pelajari. Jadi di sini adalah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mendengar bisa dari ya termasuk seperti malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Kenapa? Di Yohanes pasal 8 ayat 27 berkata, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Pertanyaannya, apakah kita mendengarkan firman Allah? Apakah kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita belajar tentang firman Tuhan? Ingat, yang tidak mendengarkan, yang tidak belajar dari firman Tuhan itu bukan saya yang berkata, tetapi Alkitab yang berkata bahwa dia bukan berasal dari Allah. Itu poin yang pertama. Kita harus tetap mau untuk belajar, membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang kesusahan dalam membaca, bisa lewat audio, bisa teman-teman. Banyak sekarang sarana-sarananya. Udah banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi rohani yang bisa membantu kita semakin dekat dengan Tuhan. Yuk, mau ya untuk buat teman-teman yang masih males-malesan baca firman. Yuk, buat teman-teman yang masih ini, RJM membuka wadahnya setiap malam kita Explore Bible, teman-teman. Kita membaca firman setiap malam, dan gak hanya sekedar membaca, kita juga mendengarkan sharing firman Tuhan. Jangan males, kalahkan malesmu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, boleh
merenungkan firman Tuhan. Oke. Firman itu menjadi perenungan kita setiap hari. Firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita sudah membaca firman, kalau firman itu cuma kita baca doang, setelah kita baca udah selesai, itu sama saja bohong. Ketika kita tidak merenungkannya, kita juga tidak akan mengerti. Mazmur pasal 1 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkannya itu nggak hanya saat duduk, baca firman itu doang, tok udah selesai tutup Alkitabnya, udah nggak merenungkan lagi. Tapi di sini dituliskan merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan aku yang berkata, tapi firman Tuhan yang berkata. Bahwa orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam adalah orang-orang yang berbahagia. Ya teman-teman, banyak kan orang berkata, aku sudah saat teduh. Tapi kenapa hidup aku seperti ini, bla bla dan segala macam, aku sudah merenungkan. Masalahnya kamu nggak merenungkannya siang dan malam. Setelah kamu selesai membaca firman Tuhan, ya kamu mungkin merenungkan idolanya kamu sedang makan apa, pacarnya kamu sedang ngapain, atau mungkin gebetan kamu atau selingkuhan kamu. Ya kita nggak tahu apa yang kamu renungkan. Di sini ubah, itu ubah. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, isi pikirannya dengan firman Tuhan. Kenapa? Ini firman Tuhan yang berkata bahwa orang-orang yang merenungkan firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Percayalah teman-teman, ketika teman-teman merenungkan firman Tuhan siang dan malam, peka dengan apa yang mau Tuhan sampaikan. Nggak ada lagi yang akan ada kata-kata, kok aku nggak bisa dengar suara Tuhan ya? Gimana kamu bisa dengar suara Tuhan? Kalau mendengarkan apa yang sudah ada di depan mata saja kamu tidak. Kalau merenungkan apa yang sudah ada di sini aja kamu tidak gitu. Itu poin yang kedua. Kita cepat-cepat ya soalnya waktu. Poin yang ketiga yaitu melakukan firman tersebut. Firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mendengar, membaca, merenungkan, tapi kalau kita berhenti sampai di situ, tidak melakukan firman tersebut, tidak praktek firman tersebut, hasilnya nihil, teman-teman. Gak ada hasil. Kita bisa baca dari Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka buah roh ini akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita akan mempraktekkan tersebut. Kita akan belajar mengasihi. Kita akan bisa, nggak ada lagi yang murung-murung. Beban itu memang ada. Masalah itu memang ada. Tapi tetap aja, semangat, sukacita, ada Tuhan Yesus gitu. Kenapa? Kita sudah diisi sama kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau cuma hanya berhenti di mendengarkan, berhenti di dalam perenungan doang, sia-sia gitu loh. Kita cepat-cepat ya teman-teman. Kita ke Roma 2 ayat 13. Itu dikatakan karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ingat, kita ini dibenarkan bukan membenarkan diri. Kita ini dibenarkan sama siapa? Kita dibenarkan sama Tuhan. Kita dibenarkan sama Bapa kita. Kita dibenarkan sama Roh Kudus. Bukan kita yang membenarkan diri kita. No. Jangan ada satupun yang membenarkan dirinya. Jangan ada satupun yang meninggikan dirinya. Ketika kamu membenarkan dirimu, ya belum tentu aja kamu dibenarkan sama Tuhan. Ya benarnya cuma dalam pandangan kamu doang. Dan itu ingat, yang dibenarkan siapa? Cuma mereka yang mau melakukan firman Tuhan, yang tidak hanya berhenti sampai di dalam pembacaan dan perenungan. Selanjutnya, di Matius 7 ayat 24, agak cepat-cepat ya teman-teman. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada kebijaksanaan. Sorry, tadi ya teman-teman. Sorry. Oke. Jadi, ada kebijaksanaan di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Jadi, siapa sih yang nggak mau hidupnya bijaksana?
Siapa sih yang mau hidupnya awut-awutan, apa yang dia kerjakan selalu yang tidak jelas? Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, kita memperoleh kebijaksanaan. Yuk, raih kebijaksanaan itu, lakukan firman Tuhan tersebut. Dan di ayat yang di Yakobus 1, teman-teman bisa buka Yakobus 1, sorry agak cepat-cepat. Yakobus 1, 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita hanya mendengarkan firman Tuhan, berhenti dalam pendengaran dan perenungan, itu kita sama saja, ya buat apa gitu. Tapi di sini dikatakan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh melakukannya, tidak melupakannya, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa kadang-kadang kita beranggapan bahwa kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Setiap malam loh aku ikut pembacaan Alkitab di RGM, setiap malam loh aku mendengarkan Kak Sem itu sharing, setiap malam loh aku mendengarkan Kak Astrid itu sharing, Kak Astrid itu mengingatkan aku begini begitu. Tapi kenapa hidup aku seperti ini? Masalahnya kamu nggak melakukan firman itu, kamu cuma mendengarkan saja, dan kamu cuma menerima apa yang enak di pendengarannya kamu. Tapi ketika kita mau dengan kerelaan hati melakukan firman Tuhan itu kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena ada sukacita di dalam hatinya kita. Makanya tadi di buah-buah roh dikatakan ada damai sejahtera, ada kita, dan kita bisa menyalurkan buah roh tersebut, transfer hal tersebut ke orang lain. Nah, yang selanjutnya itu Ulangan 28 ayat 1. Diperhatikan bagian ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ketika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka itu akan mendatangkan berkat. Siapa sih yang nggak mau diberkati hidupnya? Siapa sih yang hidupnya nggak mau dicurahkan berkat sama Tuhan? Ada nggak yang mau di sini nggak mau diberkati sama Tuhan? Nggak ada kan? Kita semua mau diberkati sama Tuhan. Ini, dengarkan firman Tuhan baik-baik, lakukan firman tersebut dengan setia. Nggak ada keluh kesah. Nggak enaknya buat daging doang, tapi ketika kamu melatih dirinya kamu, dagingmu akan mati. Rohmu akan hidup, dan firman Tuhan, hukumnya Tuhan itu akan menjadi kesukaanmu. Tetapi ketika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak praktek firman Tuhan, maka Ulangan 28 ayat 15 itu yang akan menjadi bagianmu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Semua kutuk. Kalau engkau berdiam diri mendengarkan, kalau kamu mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, segala berkat. Ingat juga ya, jangan fokus melakukan perintah Tuhan karena kamu mau mengejar berkatnya saja. Kejar Tuhannya. Ketika kamu punya kerinduan hati sama Tuhan, maka kamu akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan berkat itu menjadi bagian. Tetapi jika tidak, kebalikan itu yang akan kamu terima. Keputusannya ada di tangan teman-teman. Mau menerima berkat itu atau mau menerima kutuk. Lakukan hal ini. Dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, poin yang terakhir,
adalah boleh di-share. Oke, membagikan firman. Tadi di poin keempat tentang kekuatan Injil, kita belajar bahwa ketika murid-murid itu sudah menerima pencurahan Roh Kudus, sudah menerima Roh Kudus, mereka tidak berdiam diri. Mereka memenangkan jiwa. Bagikan firman lewat kesaksian hidup teman-teman. Karena kita ini dipilih untuk bersaksi, bukan untuk berdiam diri. Tuhan memilih kita untuk menjadi penuai jiwa-jiwa. Bukan cuma penonton. Yohanes 15 ayat 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, dan saat ini kita bergerak untuk bersaksi. Apa yang kamu rasakan selama kamu berada di dalam Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kamu? Ingat, kesaksianmu bukan apa yang kamu lakukan sama Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Saksikan, ceritakan ke orang-orang, biar orang-orang juga merasakan bahwa mereka punya Tuhan. Apalagi banyak di luar sana orang-orang yang putus asa, yang tidak tahu jalan hidupnya harus kemana. Saksikan apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan membebaskanmu, bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupmu, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam kekuatannya Tuhan. Saksikan, inilah namanya penginjilan. Penginjilan itu nggak harus ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak, terus berteriak-teriak di tengah jalan, atau berada di atas mimbar, tidak. Penginjilan itu banyak cara. Baik ketika kamu secara pribadi sama orang lain, ketika kamu menceritakan firman Tuhan, ini udah berapa kali disebut di sharing-sharing sebelumnya, bahkan ketika kamu menceritakan seperti apa perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan, itu adalah penginjilan. Pertanyaannya, apakah kita mau diutus oleh Tuhan? Apakah kita mau setelah mendengarkan banyak materi tentang penginjilan dalam bulan ini, apakah kita mau menyerahkan diri kita untuk Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku. Ini aku Tuhan, pakai aku untuk memberitakan, untuk memperluas kerajaan-Mu, bagikan. Kamu tidak akan mengalami kuasa Injil kalau keempat hal ini tidak kamu lakukan. Banyak orang sudah mendengar, sudah merenungkan dan melakukan firman Tuhan, tapi berhenti di poin ketiga. Mereka tidak melakukan poin keempat. Tidak sempurna kalau tidak dilakukan keempat-empatnya. Kalau cuma 1, 2 berhenti di 3, atau kalau teman-teman ambil poin keempatnya saja 1, 2, 3 tidak kita lakukan, itu sama saja juga bohong. Itu tidak hidup gitu. Bagaimana kita bisa membagikan firman Tuhan kalau kita tidak merenungkannya, kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak mendengarkannya? Jadi poinnya jangan salah, jangan lompat-lompatan. Jangan duluan membagikan apa yang mau kita bagikan. Tenggelamlah di dalam firman Tuhan tersebut, jangan tenggelam di dalam kolam. Itu bikin kamu menggigil, sakit. Tenggelamlah di dalam hadirat Tuhan. Lewat pendengaran akan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman itu, lakukan dan bagikan. Dan ajak orang lain. Ya. Terapkan 4 hal ini. Kalau teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sudah mempraktekannya, yang sudah mempraktekannya, teruslah mempraktekkan hal ini. Kalau teman-teman baru dengar ini malam hari ini, atau cuma udah pernah mendengarkannya, tapi stop cuma sampai di poin ketiga, yuk beranjak ke poin keempat. Aku mau dan rindu sekali ya, anak-anak RGM ini, jangan hanya pengurus-pengurusnya, setiap hari membagikan bahan saat teduhnya di grup. Kita kan punya grup ya teman-teman. Yuk mulai besok, atau nanti mulai setelah selesai sharing firman Tuhan ini, apa rema yang kamu dapat dari Tuhan? Sebelum kamu tidur, kamu berdoa, Tuhan gerakin baca firman. Kirim, bagikan ke teman-teman yang lain. Kakak-kakak pengurus kita bangkit lagi ya, untuk saling share firman Tuhan.
Gak hanya berhenti di catatan kita doang. Jangan takut bersaksi. Kesaksianmu bisa saja menyelamatkan banyak jiwa. Jangan kurung firman itu di dalam keterbatasanmu. Tetapi hancurkan keterbatasanmu lewat Injil itu, lewat firman Tuhan. Teman-teman, aku mau mengajak teman-teman masuk ke dalam satu doa. Kalau mungkin doanya teman-teman selama ini hanya sebatas, ini aku sekalian ini penutup ya teman-teman. Kalau teman-teman selama ini hanya berputar-putar di dalam doa, minta berkat, minta ini, minta itu, minta hal-hal yang hanya terlihat oleh pandangan mata saja. Yuk saatnya kita ganti doanya kita. Teman-teman, ada doa seorang pemazmur. Kita buka di Mazmur berapa ya? Bentar ya. Iya, ini ya sampai diciptakan satu lagu di Mazmur 26 ayat 2-3. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih-Mu dan aku hidup di dalam kebenaran-Mu. Oke, dan di Mazmur 139 ayat 23 dikatakan di situ, selidiki akulah ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Coba mulai pada malam hari ini, biasakan mendoakan, tapi harus siap ya teman-teman. Buat teman-teman yang, aku mau ngajak teman-teman yuk, kita harus menantang dirinya kita, jangan hanya sampai di sini saja. Kita coba minta ke Tuhan, bukan coba, tapi kita harus punya kerinduan sama Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku, utus aku. Hancurkan apa yang tidak benar di dalam hatiku. Banyak kan kita hanya meminta Tuhan, ini aku, pakai aku, utus aku, tapi cuma sekedar doa doang. Ketika Tuhan proses, ketika Tuhan bentuk, kita mentok. Ya teman-teman, pada malam hari ini, kita berkatakan kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Kenal hatiku, ujilah aku. Kenapa Tuhan harus menguji kita? Padahal Tuhan tahu. Tapi inilah bukti kerinduannya kita sama Tuhan. Kita siap ditempah sama Tuhan. Ketika teman-teman ini sudah malam yang ke-6, materi yang ke-6 yang kita bacakan, yang kita dengarkan, kita sharingkan, kita renungkan pada malam hari ini. Apa komitmen yang sudah teman-teman ambil? Hal apa yang teman-teman sudah praktekkan? Yuk kita mulai dari diri kita dulu. Minta Tuhan bentuk. Minta Tuhan hancurkan. Apa yang masih belum hancur yang menghalangi Injil itu bekerja. Ini aku Tuhan, utus aku. Ingat, Tuhan tadi sudah, di firman Tuhan tadi dikatakan, Tuhan kita itu sudah memberikan mandat. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan Tuhan tidak menyuruh pergi begitu saja. Tuhan memberikan kuasa, dan kuasanya tidak tanggung-tanggung, baik di bumi maupun di surga. Dan di ending Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lalu apa yang kita takutkan? Ini satu kekuatan ketika aku merenungkan sharing firman Tuhan ini tadi sore, aku masuk ke dalam, Tuhan sudah memberikan kuasa, dan Tuhan sudah berjanji, Dia akan menyertai. Terus apa yang kita takutkan? Dan ketika teman-teman membuka lembar per lembar Alkitabnya, scroll dari kalau misalnya pakai HP, dari
kitab satu ke kitab yang lain, teman-teman akan menemukan bahwa anak Tuhan itu tidak dikenal oleh dunia. Ya memang begitu, kita mengalami aniaya, mengalami penderitaan. Oh toh Tuhan kita juga disalibkan karena kesalahan kita, karena dosa kita. Lalu apa kita? Yuk teman-teman, aku mau ngajak teman-teman semua, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebarkan Injil itu. Buktikan kekuatan Injil itu, jangan hanya sekedar, oh ya sudah, aku tahu Injil itu punya kekuatan. Siap ya, teman-teman semua siap masuk ke dalam doa yang tidak biasa, doa yang tidak hanya meminta berkat, doa yang tidak hanya begitu-begitu saja. Siapa di sini yang pernah minta doa pengutusan sama Tuhan? Ini aku Tuhan, utus aku, bentuk aku, selidiki aku. Oke, Naftali, yang lain? Mungkin teman-teman bisa resen aja, soalnya saya, soalnya saya tidak melihat kalau cuma, Kak Astri. Tunggu sebentar ya. Siapa lagi, cuma Kak Astrid doang? Yang lain gimana? Pernah loh kita doa penantangan seperti ini. Oke. Jadi teman-teman, kita masih ada 2 materi lagi ya. Kita masih ada 2 materi lagi. Jadi jangan ketinggalan setiap materi per materinya. Kalau mungkin teman-teman ada yang tidak mengikuti materi pertama atau materi keberapa, boleh nanti dilihat di YouTube-nya RGM. Tapi malam harinya aku mau ngajak teman-teman, pikirkan mulai malam hari ini. Pikirkan mulai malam hari ini. Aku mau nanti di ending kita di materi terakhir di bulan 6 ini. Di situ nanti puncaknya. Tapi malam hari ini aku mau ngajak teman-teman semua mulai mendoakan. Oke, thank you. Mulai doakan pemutusanmu, mulai doakan pembentukan Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi ingat, harus siap. Oke. Harus siap. Mau Tuhan tempah segimanapun nantinya, mau Tuhan bentuk segimanapun nantinya, harus siap. Selain tadi mendoakan orang-orang yang mau kamu bawa hidupnya balik ke Tuhan, sekarang doakan dirinya kamu. Jangan hanya menengadah tangan saja menerima berkat dari Tuhan. Tapi doakan pembentukan Tuhan dalam kehidupanmu. Sekali lagi aku bilang, doakan pembentukan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan hanya doa santai-santai saja. Tapi ambil keputusan, Tuhan ini aku utus, aku mau gimana pun Tuhan nanti mengutusnya. Mau Tuhan utus dengan cara yang di luar pemikiran kita. Ingat, tadi Tuhan sudah bilang, aku memberikan kuasa dan aku menyertai engkau. Kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu menyertai kita. Ingat ya, malam hari ini pikirkan, dan di endingnya nanti, di materi terakhir kita nanti di situ, kita akan berdoa sama-sama. Ada yang mau ikut menantang dirinya? Teman-teman yang bersedia, ini dengan kerelaan hatinya ya, bisa angkat resen. Soalnya kalau cuma jempol atau ini aku nggak tahu. Oke, cuma 2 orang.
Yang lain, kerelaan hatinya. Oke, nggak masalah. Oke, 3 orang. Matthew, siapa lagi? Cuma 3 orang ini. Oke, Putri. Siapa lagi? Oke, teman-teman bisa mulai doakan malam hari ini. Teman-teman yang masih belum paham, belum mengerti harus apa sih itu doa yang dia maksud, doakan sama Tuhan. Tuhan, hidupku mau Tuhan bawa kemana? Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanku? Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Oke, bisa di ini. Oke. Kita harus siap sedia ketika Tuhan utus. Teman-teman, seberapa kita yang berada di dalam room Zoom ini bukan satu kebetulan kalau teman-teman ada di sini. Tetapi karena Tuhan mau memakai kehidupan teman-teman, memakai kehidupan saya dan memakai kehidupan kalian untuk jiwa-jiwa di luar sana. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Imani kuasa yang Tuhan pegang, kuasa yang sudah Tuhan berikan. Beriman kepada Tuhan, jangan takut, sebab ketakutan dengan iman tidak bisa berjalan beriringan. Salah satunya akan kalah. Ketika ketakutanmu lebih besar daripada imanmu, maka matilah imanmu. Tapi ketika imanmu lebih besar dari ketakutanmu, maka hancurlah ketakutanmu. Beriman, jalan bersama dengan Tuhan. Injil bisa kamu kabarkan sampai ke titik manapun ketika kamu punya iman, berjalan bersama dengan Tuhan. Oke ya teman-teman, ini penutup. Mulailah doakan doa-doa yang bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar berbincang-bincang layaknya minta ini dan minta itu sama Tuhan, lapor ini dan lapor itu sama Tuhan. Tapi mulailah minta Tuhan membentuk dan mengutus diri kamu. Oke, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, yang biarlah Roh Kudus yang bekerja ya buat teman-teman yang tidak paham, buat teman-teman yang apa sih kayak tadi ngomong apa, biarlah Roh Kudus yang menuntun ya teman-teman ya. Yuk semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kami dengar pada malam hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang kami dengar malam hari ini tidak hanya sekedar kami dengar Tuhan, tidak hanya sekedar kami anggap sebagai sharing yang berlalu begitu saja Bapak, tetapi biarlah itu hidup di dalam kehidupan kami Bapak, dan kami berani Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya kami Tuhan. Kami mau Tuhan menghidupi kuasa dari firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami mau menghidupi kuasa dari Injil-Mu ini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus berada di dalam kekuatan Injil ini Tuhan. Biar kekuatan itu yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan Yesus untuk mau lebih lagi dalam mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau berkata Tuhan Yesus bahwa Engkau mengutus kami, Engkau yang menyertai kami, dan kami mengimani hal itu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga tahu setiap hati anak-anak-Mu yang berada dalam room Zoom ini Tuhan. Setiap hati mereka Tuhan Yesus yang mau diutus oleh Engkau, yang mau dibentuk oleh Engkau, yang mau, haleluya Tuhan Yesus, diselidiki hatinya oleh Engkau ya Bapa. Ini mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Selidiki, bentuk Tuhan Yesus, ubahkan Tuhan, hancurkan apa yang masih belum hancur Tuhan, yang membuat Injil itu terkurung dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, keberanian daripada Engkau Tuhan, iman yang daripada Engkau Tuhan Yesus, semakin hari semakin berkobar di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menyerahkan firman ini Tuhan, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menjaga firman ini Tuhan, sehingga tidak dicuri oleh si iblis Tuhan, tetapi biarlah bertumbuh Tuhan, biarlah berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami tetap berada di dalam urapan-Mu Tuhan, biarlah kami tetap berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus sampai akhir nanti acara kami ibadah kami pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saya serahkan ke MC.
Oke, terima kasih Kak Helmi buat sharing firman-nya yang sangat memberkati ya buat kita teman-teman. Jujur sih aku ngerasa terberkati banget setelah mendengar sharingnya teman-teman di sini. Ada juga nggak sih yang terberkati sama kayak aku? Boleh dong kasih reaction love-nya. Iya, benar banget. Kita sangat terberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Kita jadi tahu nih gimana sih cara menerapkan firman itu. Kita tahu untuk mengambil komitmen, untuk berdoa, untuk dibentuk dan diutus oleh Tuhan. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi question and answer buat teman-teman mungkin yang mau bertanya atau tadi yang masih ada mengganjal, teman-teman boleh bertanya langsung ke pembicara kita pada malam hari ini melalui 3 cara. Yang pertama teman-teman bisa on mic dan berinteraksi langsung dengan Kak Helmi. Yang kedua teman-teman yang mungkin nggak bisa on mic boleh chat ke kolom chat Zoom kita dikirim secara everyone. Dan yang ketiga teman-teman boleh chat pribadi ke aku, cuman yang di akun aku yang kedua Putri_MC. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung kah ke Kak Helmi? Boleh raise hand dan bertanya langsung. Oke, sambil menunggu aku bacain ya Kak. Ini ada beberapa yang masuk ke kolom chat aku. Udah siap Kak Helmi? Oke. Shalom Kak. Izin bertanya. Apakah kita hanya menginjili orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau kita bisa menginjili orang-orang yang beragama Kristen tapi dia hanya sekedar Kristen tapi tidak mengenal Yesus secara pribadi? Terima kasih Kak. Jelas Kak Helmi? Oke, jelas. Jadi pertanyaannya apakah kita menginjili hanya orang-orang yang di luar Kristen doang, atau justru juga menginjili orang-orang yang label Kristen tapi mereka tidak tahu siapa itu Kristus? Injili siapapun mereka yang tidak tahu siapa itu Kristus, apapun agamanya. Selama dia belum tahu siapa Tuhannya, selama dia tidak tahu siapa juru selamatnya, selama dia tidak tahu hidupnya, tujuan hidupnya di dalam Tuhan seperti apa, beritakan firman itu. Firman itu tidak tertuju hanya kepada 1-2 orang, tetapi kepada semua orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi Injil itu tidak terbatas. Injil itu bukan hanya untuk agama sepupu seberang, tetapi semua, bahkan ada yang sudah Kristen dari lahir, sudah berKTP Kristen dari lahir, tapi mereka tidak tahu Tuhan ada sampai sekarang. Dan itu adalah tugasnya kita. Kita beritakan kepada mereka siapa itu Tuhan. Kita beritakan kepada mereka bagaimana itu Tuhan mengubah kehidupan kita. Bagaimana dan seperti apa itu Tuhan Yesus. Ceritakan kepada mereka. Jadi tidak terbatas. Tidak hanya untuk yang beda keyakinan dengan kita. Yang satu keyakinan dengan kita, yang tidak kenal siapa Tuhan, yang cuma dienakin dengan label, yang cuma tahu dia agamanya Kristen, tapi dia tidak tahu siapa juru selamat hidupnya. Mereka perlu untuk diinjili. Oke. Sampai ya? Dapat ya jawabannya? Oke, silakan Putri. Oke, terima kasih Helmi. Jadi kita harus menginjili teman-teman kita tanpa pandang bulu, tanpa pandang mereka bagaimana agama mereka apa. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Ini ada pertanyaan kedua nih Kak. Shalom Kak, mau tanya bagaimana hubungan kekuatan Injil dengan kehendak Kakak? Oke, terima kasih Kak. Jelas Kak Helmi? Bagaimana hubungan? Bagaimana hubungan kekuatan Injil dengan kehendak Kakak? Bagaimana hubungan kekuatan Injil dengan kehendak sendiri atau kehendak sendiri? Kehendak sendiri itu dulu berbicara tentang kehendak diri kita sendiri yang di luar Tuhan, atau yang seperti apa? Kalau Injil, kekuatan Injil tadi dengan kehendaknya kita, itu
kalau menurut saya secara pribadi itu tidak ada ininya. Justru kekuatan Injil itu menghancurkan kehendak kita. Kehendak kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kehendak kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ini kehendak kita ya, kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Kehendak kita yang tidak satu dengan Injilnya Tuhan, Injil itu akan menghancurkan kehendak tersebut. Makanya tadi pas di akhir-akhir saya bilang, coba mulai mendoakan, bukan hanya doa-doa yang sederhana saja, tapi minta Tuhan menghancurkan hal-hal yang mengurung Injil itu di dalam kehidupan kita. Atau justru menahan Injil itu masuk. Jadi Injil itu menghancurkan apa kehendak kita yang tidak seturut dengan Tuhan. Tapi apa yang menjadi kerinduan kita yang sesuai dengan apa maunya Tuhan, Injil itu akan menjadi penopang, Injil itu akan menjadi kekuatannya. Dapat ya? Jadi kehendak kita yang tidak Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehendak kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, jika disatukan dengan Injil, itu tidak nyatu. Justru itu akan dihancurkan sama Injil. Tapi kehendak kita, kerinduan, lebih tepatnya kerinduan, bukan kehendak. Kerinduan hati kita yang berkenan kepada Tuhan, ketika disatukan dengan Injil, itu dapat power yang luar biasa. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang rela mati-matian sama Tuhan. Yang rela habis-habisan sama Tuhan. Karena mereka punya kerinduan sama Tuhan. Kerinduan untuk apa? Kerinduan untuk memperluas kerajaan sorga. Poinnya, kehendak kita yang tidak sesuai dengan Bapa, itu tidak bisa dipersatukan dengan Injil. Karena itu akan menghancurkan. Injil itu akan menghancurkan kehendak kita. Tetapi itu bukan kehendak, tapi kerinduan hati kita yang berkenan kepada Bapa jika disatukan dengan Injil, itu powernya dahsyat. Jadi miliki hati yang rindu, miliki kerinduan hati yang berkenan sama Tuhan di dalam hal apapun, termasuk dalam memberitakan Injil. Dapat ya Put ya? Oke, semoga menjawab ya. Tuhan Yesus memberkati. Kehendak kita itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan malah bertolak belakang ya Kak dengan Injil. Tapi kalau kita memegang Injil itu teguh, kita akan sama-sama Tuhan untuk berjalan. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Teman-teman yang lain, adakah yang mau raise hand dan berinteraksi langsung nih on mic dengan Kak Helni? Nggak ada nih teman-teman, yakin? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan Tuhan untuk setiap kegiatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami hari ini Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan dapat berkumpul di room Zoom ini Tuhan untuk mendengar Tuhan share tentang bagaimana Tuhan kami untuk semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin mau Tuhan untuk Kau bentuk Tuhan, mau untuk Kau utus Tuhan Yesus. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan dapat berbau harum Tuhan bagimu, dan biarlah Tuhan, setiap yang kami berikan ini Tuhan, kami berikan dengan hati yang tulus Tuhan, hati yang ikhlas Tuhan, sehingga kami dapat mendapat bagian Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, setiap yang Kau berikan kepada kami berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman. Oke. Teman-teman RJM membuka persembahan online buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh memberi melalui nomor rekening 17811177707 atas nama Elsa Lovitania melalui Bank Nobu. Atau mungkin teman-teman yang belum punya rekening mungkin boleh transfer melalui OVO atau GoPay di nomor 0812 74800 363.
Nah, buat teman-teman yang udah transfer, mohon diberikan bukti transfernya ke WhatsApp 081274810363. Dan persembahan ini nggak dipaksakan ya teman-teman. Jadi berapapun teman-teman mau memberikan, boleh memberikan tanpa ada unsur nominal. Nah, selanjutnya pengumuman yang pertama buat teman-teman yang belum bergabung di komunitas Revival Generation Ministry, teman-teman boleh bergabung di form yang pertama di kolom komentar Zoom kita. Dan yang kedua buat teman-teman yang rindu untuk melayani, teman-teman boleh isi di link form yang kedua. Dan juga buat teman-teman yang butuh topangan doa, butuh untuk kita doakan bersama-sama, teman-teman boleh isi di link doa RGM. Dan buat teman-teman nih yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi dengan teguh, boleh mengisi di link lahir baru RGM. Untuk teman-teman juga yang mungkin mau curhat, mau sharing, nggak tahu mau sharing ke siapa, teman-teman boleh isi di bot RGM di curhat RGM_bot. Nah, dan juga buat teman-teman yang pengen tahu nih segala kegiatan di RGM, segala acara di RGM, teman-teman boleh cek YouTube, IG, TikTok, dan channelnya RGM. Oke, teman-teman, selanjutnya sebelum kita masuk ke doa syafaat kita dan doa berkat, kita akan masuk ke pujian penyembahan terlebih dahulu. Aku serahin ke Kak Wibi. Terima kasih. Ya. Kita tutup malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku bersyukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi mari sama-sama kita nyatakan dengan sungguh. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan hormat, tepuk tangan dan hanya untuk haleluya. Aku serahkan pada pendoa. Ya, shalom teman-teman semua. Mari kita semua bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di malam ini ya Tuhan, sehingga kita ini dapat berjalan dari awal hingga akhir. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap pemimpin bangsa, sehingga kiranya ya Tuhan Kau dapat berikan mereka hikmat, akal budi, kepandaian ya Tuhan dalam mengelola negara ini, sehingga negara ini dapat terus maju bukan mundur ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kau berikan negara ini ya Tuhan kedamaian, sukacita yang datang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga tidak ada terjadinya peperangan antara satu daerah dengan daerah yang lain ya Tuhan, antara negara Indonesia dengan negara yang lain ya Tuhan. Juga berdoa ya Tuhan bagi setiap penginjilan dan penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan, sehingga sekiranya ya Tuhan jiwa-jiwa tersebut dapat terus rindu untuk mendapatkan pemuridan ya Tuhan dari setiap penginjil-penginjilnya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, saya juga berdoa ya Tuhan bagi setiap keluarga kami dan juga kesehatan ya Tuhan, kiranya Kau berikan negara kami, keluarga kami ya Tuhan, yang sekolah Engkau berkati sekolahnya, bekerja Engkau berkati pekerjaannya ya Tuhan, dan juga kiranya Engkau berkati setiap keluarga kami ya Tuhan, berikan
kedamaian seperti dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Saya juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak jalanan dengan demikian jalanan ya Tuhan. Saya yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami tanpa memandang kami siapa ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan sangat menyayangi setiap anak-anaknya ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Aku serahkan kepada Bang Sam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur malam hari ini kami bisa bersekutu, mendengar firman-Mu, memuji Engkau. Dan malam hari ini Tuhan Yesus kami juga mau memberkati kota kudus Yerusalem, mau menadakan tangan, mengangkat tangan Bapa. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudus-Mu menjadi kota milik kepunyaan Allah, bangsa yang Kau cintai. Biarlah Tuhan Yesus Allah kemuliaan kembali kepada Yerusalem. Hati Bapa berbalik kepada Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Dan serahkan juga Bapak, biarlah pemerintahan di Yerusalem diperintah oleh Tuhan dan ekonomi dipulihkan, keamanan yang dalam yang berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah setiap pemerintahan dari jajaran tertinggi, Pak Jokowi Maruf Amin, lembaga legislatif dan yudikatif. Ini berdoa juga Bapak dari atas sampai bawah, ekonomi, pemerintah, pertahanan dan sampai setiap rakyatnya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau memberkati komunitas Apa Generation Ministry. Shalom, diberkatilah anggota, diberkatilah setiap pengurus, diberkatilah setiap program yang ada, sehingga jiwa-jiwa dibawa pada Tuhan dan awan penutup atas. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri malam hari ini ibadah persekutuan kami. Dan Engkau kedam mengatakan juga Bapa memberkati kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudusnya yang akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan sudah kembali dua, menjemput kita bersama dengan orang-orang kudusnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dalam iman kita katakan amin. Aku serahkan ke dokumentasi. God bless you.